Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maika Salsabila, NPM 21010421023 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi terkait laporan proyek OKK FK388 yang telah kami lakukan dari awal perencanaan hingga saat ini. Di sini terdapat objek kegiatan sosial utama pada proyek kami, yaitu anak usia 2-5 tahun atau anak pada jenjang PAUD, dan juga orang tua sebagai pendampingnya di rumah. Di sini terdapat tabel hasil survei pendidikan anak usia dini selama pandemi yang telah kami lakukan sekitar 3 minggu yang lalu. Kami memasukkan 4 isu yang kami angkat, dan di sini setiap isunya telah memiliki skor USG. Isu pertama ini memiliki skor USG yang paling rendah, dan isu keempat ini memiliki skor USG yang paling tinggi. Dan dari sini kita bisa melihat apakah isu tersebut valid atau tidak. Dan kesimpulan dari hasil survei tersebut adalah bahwa isu pertama, yaitu kurangnya motivasi belajar anak, ini dianggap tidak valid karena narasumber yang kami wawancarai secara langsung maupun melalui responden pada Google Forms, itu menganggap bahwa isu ini kurang dialami oleh mereka. Sedangkan isu kedua, kurangnya pengawasan, isu ketiga, kurangnya interaksi dan aktivitas fisik anak, serta isu keempat, yaitu metode belajar saat pandemi yang kurang efektif, ini bisa dibilang valid karena banyak orang tua yang mengalami isu-isu tersebut. Nah, ketiga isu yang valid tersebut kami jadikan landasan sebagai proyek sosial kami, di mana kami akan membuat sebuah printable worksheet. Nah, dari situlah kami menemukan gagasan inisiatif berupa konten media sosial dan juga konten worksheet itu sendiri. Nah, di sini konten media sosial kami memilih Instagram sebagai platformnya. Di mana saya sendiri, ide yang saya tuangkan di sini ialah infografis yang berkaitan dengan materi worksheet atau edukasi kepada orang tua. Di mana nanti kita bisa membuat posan Instagram berupa feeds di Instagram yang bentuk infografis tentang materi worksheet anak-anak, misalkan tentang baca tulis atau berhitung atau mengenal warna, mengenal hewan, seperti itu, atau berupa edukasi kepada orang tua, contohnya infografis mengenai betapa pentingnya anak-anak untuk mengikuti pendidikan usia dini. Terus juga yang kedua, di sini ada posan apresiasi tentang anak usia dini di Indonesia yang memiliki pencapaian selama pandemi, baik di akademik maupun non-akademik. Terus posan mengenai info lomba atau event yang bisa diikuti oleh anak-anak usia dini secara online. Nah, yang kedua poin ini bisa kita lakukan, bisa kita post mengenai anak-anak di Indonesia yang sudah memiliki pencapaian selama pandemi ini atau mereka yang telah mengikuti lomba-lomba, beserta kita juga di sini memfasilitasi atau memberi informasi mengenai lomba-lomba atau event yang dilaksanakan secara online selama pembelajaran daring ini gitu. Jadi di sini kita bisa membuat orang tua lebih bisa mengikut sertakan anaknya untuk ikut serta aktif dalam lomba-lomba meskipun pembelajaran dilaksanakan di rumah. Terus yang terakhir di sini membuat games atau tebak-tebakan pada Instastory setiap minggunya sebagai upaya melatih pengetahuan umum si anak. Di sini kita bisa memakai fitur Instastory Instagram yang quiz. Di sana kita bisa bikin soal 1 atau sampai 5 soal setiap minggunya, bikin soal mengenai misalkan contohnya hewan apakah ini sambil dilihatkan kelinci misalkan. Nanti di situ karena pilihan jawabannya itu berbentuk opsional, nanti di A misalkan kucing, B kelinci, atau C misalkan harimau. Nanti biarkan si anak bersama orang tuanya yang melihat instastory tersebut menjawabnya. Jadi pengetahuan umum si anak kecil pun diasah juga melalui instastory.
Dan selanjutnya ada isi konten worksheet-nya itu sendiri, apa yang disajikan di dalam printable worksheet-nya nanti. Di sini saya memiliki ide kegiatan kreasi menggunakan kertas seperti origami sederhana dengan petunjuk yang telah disediakan. Jadi nanti si anak disuruh untuk membuat origami sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan instruksi yang telah disediakan oleh kami. Namun di sini kita bisa ambil yang sederhana-sederhana aja, semisal bikin perahu, pesawat, atau burung. Yang kedua, menyertakan cerita atau dongeng pendek anak sekaligus melatih kegiatan literasi si anak. Tujuannya supaya anak pun yang belajar menggunakan worksheet kami ini tidak bosan. Yang ketiga, memberikan halaman khusus, yaitu halaman review hari ini, yang dapat diisi mengenai pengalaman pembelajaran anak pada worksheet hari itu. Jadi ketika pembelajaran mereka selesai, mereka bisa mengisi halaman review hari ini sesuai dengan apa yang ia rasakan setelah belajar menggunakan worksheet tersebut. Terus yang terakhir, menyediakan kolom mood tracker. Ini sama aja sebenarnya sama yang review hari ini, cuman bedanya di sini, yang kolom mood tracker ini kita sediakan bintang 5 bintang, nanti si anak bisa mengisi atau mewarnai bintang tersebut sesuai rating dia sendiri. Misalkan rating hari ini cuma 4 bintang, ya dia mewarnai bintang tersebut cuma 4. Gitu. Atau bisa menggunakan emoticon, misalkan emoticon sedih atau bahagia atau emoticon marah. Jadi itu menggambarkan perasaan si anak saat hari itu setelah belajar itu seperti apa sih. Nah, nanti anak bersama orang tuanya yang mengisi. Di sini juga terhadap pemecahan isu memiliki dampak yang berpengaruh baik itu terhadap diri saya sendiri dan beserta kelompok maupun terhadap objek kegiatan sosial dari proyek ini. Pertama, dampak terhadap individu yang dirasakan ketika saya berpartisipasi dalam proyek ini tuh apa sih? Yang pertama, menjadi lebih sadar bahkan aware terhadap kondisi atau permasalahan di sekitar. Yang tadinya saya tidak tahu bahwa pandemi ini sangat berdampak kepada pendidikan anak usia dini. Melalui proyek ini saya menjadi lebih paham dan lebih tahu bahwa oh emang berpengaruh itu pandemi terhadap pendidikan anak usia dini. Terus juga mampu mengembangkan ide-ide kreatif ke dalam proyek melalui gagasan ide konten yang tadi, mengembangkan kemampuan dalam mengolah data atau riset secara nyata melalui survei yang telah kami lakukan. Di sana kami bisa berlatih untuk meriset data atau fakta-fakta yang ada di lapangan, memperluas relasi dengan narasumber yang berkaitan dengan isu yang kami hadapi melalui wawancara yang telah kami lakukan juga, mampu menjalin kerjasama tim yang baik akan keberhasilan proyek ini, serta memperbaiki juga mengembangkan skill komunikasi, lalu juga public speaking. Selain dampak terhadap individu, di sini juga ada dampak terhadap objek kegiatan sosial, yaitu terhadap anak usia dini dan beserta orang tuanya. Manfaatnya itu untuk mereka yaitu membantu proses pembelajaran anak khususnya pada masa pandemi. Terfasilitasinya media serta metode ajar yang lebih kreatif dan menyenangkan bagi anak dan orang tua, terminimalisirnya hambatan-hambatan atau keluhan yang dialami tenaga pendidik ataupun pendamping belajar anak, lalu mengedukasi orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini, serta adanya kualitas pendidikan anak usia dini yang lebih baik melalui worksheet yang lebih kreatif dari proyek kami. Lalu selanjutnya, bahwa proyek kami bukan sembarang proyek yang asal jadi, tapi juga di sini kami menjunjung tinggi internalisasi Pancasila atau nilai-nilai dari Pancasila, di mana proyek kami ini berkaitan dengan sila Pancasila yang kedua dan juga sila Pancasila yang kelima. Sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalamnya mengandung nilai kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia dengan sesama manusia atau lingkungannya. Nah, proyek kami di sini sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan untuk saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan kelompok orang. Di sini ialah permasalahan dari sasaran objek proyek tanpa memandang latar belakang atau hal apapun, tanpa memandang dari segi ekonomi atau dari segi lainnya yang akan menimbulkan diskriminasi. Terus juga berkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini mencerminkan bahwa setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang adil, salah satunya dengan mendapatkan pendidikan yang merata, baik dan berkualitas. Di proyek kami ini, kami dapat membantu para orang tua ataupun tenaga pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran anak usia dini yang lebih efektif
dan kreatif melalui printable worksheet yang nantinya kami sediakan. Dan yang terakhir ada manfaat proyek untuk masa depan. Di sini tentunya kami membantu kesiapan anak usia dini untuk menempuh pendidikan selanjutnya yang lebih matang. Worksheet kami di sini sebagai sarana atau media untuk mengembangkan potensi si anak dalam menggapai semua materi-materi anak-anak PAUD yang sempat terhenti di masa pandemi untuk nantinya ketika dia menempuh pendidikan selanjutnya, dia akan lebih siap atau lebih matang. Yang kedua di sini sebagai langkah awal mengembangkan potensi serta karakter anak untuk kebutuhan masa depannya sendiri, lalu mampu menghadirkan generasi-generasi kecil selanjutnya yang lebih unggul dan mumpuni, serta sebagai upaya pencegahan terulangnya kembali masalah yang sama, disertai kondisi yang sama di waktu mendatang. Jadi jikalau nanti di masa mendatang kondisi krisis seperti pandemi sekarang terjadi lagi, kita sudah tahu, kita sebagai mahasiswa sudah tahu upaya apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk menanggulangi lagi kondisi krisis terhadap pendidikan anak usia dini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga proyek RK388 ini kedepannya bisa berjalan lancar dan terwujudkan serta sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.